Jumpa lagi teman-teman. Mungkin video ini sebenarnya agak terlambat ya, karena di video lama saya terdahulu mengenai bor baterai itu ternyata banyak teman-teman di luar sana yang mengalami masalah terkait power toolnya ya, atau bornya ya. Bahkan sampai saat ini pun juga masih ada aja yang nanya mengenai kerusakan bor itu ya. Jadi kali ini dengan keterbatasan pengetahuan saya nih ya, saya akan memberikan sedikit tips atau tutorial mengenai perbaikan cordless lah, atau power tool cordless, atau khususnya baterai lah. Meskipun secara sistem ya mirip-mirip semua sih. Mudah-mudahan video ala kadarnya ini nanti ada manfaatnya ya. Tapi mohon diperhatikan, ini khusus untuk bor-bor yang murah ya, merek-merek Cina itu ya. Kalau teman-teman punya bor yang mahal, merek-merek Makita, Bosch atau DeWalt gitu, lebih baik disarankan untuk servis di service centernya, karena rata-rata mereka memiliki spare part yang berbeda ya dengan peralatan-peralatan sekarang yang banyak di pasaran itu ya. Tapi kalau memang teman-teman tidak ingin terlewat, mohon jangan di skip ya, karena kali ini saya akan banyak ngomongnya daripada prakteknya mungkin. Oke, jadi prinsip kelistrikan power tool itu, atau sebut saja bor lah lebih mudahnya ya, kan cuma ada 3 ya: baterai, saklar, dan motor atau dinamonya itu ya. Nanti kalau masalah gearbox atau jack atau yang lainnya itu nanti berbeda lagi pembahasannya ya. Jadi artinya teman-teman kalau punya masalah terkait kelistrikan ya, cek di ketiga perangkat itu. Misalkan bor baterainya mati, pertama cek baterainya. Baterainya itu ada strumnya apa enggak, voltasenya itu sesuai dengan yang tertera atau tidak, 12 volt misalkan atau 20 volt gitu ya. Ini sepertinya harus pakai tester, karena kalau nggak pakai tester ya agak susah juga, karena untuk mengetahui voltase pastinya gitu. Kalau nggak punya ya mungkin bisa beli yang murah-murah, yang 25.000 ada kok, banyak yang kecil-kecil itu, yang penting bisa dipakai ya, atau pinjam teman juga bisa lah. Kemudian setelah cek baterainya dipastikan bagus, cek motornya, motor atau dinamonya. Caranya dengan melepas kabelnya itu, 2 itu dilepas, kemudian dicolok langsung menggunakan adaptor yang sesuai ya. Misalkan untuk bor 12 volt ya pakai adaptor yang 12 volt gitu, atau juga pakai chargernya bisa. Kalau yang chargernya model colokan itu bisa dipakai untuk ngetes ya, jadi motornya itu masih bisa muter apa enggak. Kalau masih bisa muter kan berarti baterai bagus, motor bagus ya, berarti saklarnya. Nah, nanti saklar kita akan bahas terakhir ya. Oke, sekarang gimana caranya mengecek baterai kita rusak apa tidak. Setelah dipastikan baterainya itu rusak ya, misalkan itu tidak bisa ngecas atau tidak bisa menyimpan tegangan baik, pertama tentu saja cek casnya ya. Casnya itu pastikan bagus. Bagus itu artinya kalau memang voltase bornya 12 volt ya, tegangan yang dikeluar dari chargernya itu 12 volt lebih ya, mungkin 13 volt apa 12 volt, 5 gitu. Atau kalau yang 20 volt ya 21 volt apa 22 volt gitu, itu normal. Tapi kalau misalkan tegangan di chargernya udah drop, misalkan tinggal 10 volt atau tinggal 17 volt misalkan, kalau yang 20 volt itu berarti rusak. Ganti aja, ganti yang baru yang sesuai ya. Kalau memang belum ketemu yang chargerannya itu, memang kadang-kadang agak susah nyarinya, belum ketemu, pakai adaptor biasa bisa, pakai adaptor biasa, yang penting voltase sama ampernya sesuai itu tadi ya. Dan belinya, usahakan belinya di atas 2 ampere. Kalau cuma 1 ampere nanti nggak kuat teman-teman. Kemudian setelah casnya tadi bagus, ternyata memang baterainya yang bermasalah, bongkar, baterainya bongkar. Hati-hati jangan sampai ada baut atau pernya ini yang kena modulnya ini ya, karena ini ada tegangan baterainya ini, nanti konslet kalau sampai kena skrupnya ini. Kemudian cek baterainya satu persatu seperti ini, satu persatu. Tegangan standarnya di kisaran 3,7 sampai 4,2 volt. Kalau ada salah satu atau beberapa baterai yang di bawah itu, berarti baterainya soak dan harus diganti. Atau kalau mau coba dulu disuntik pakai chargeran 5 volt 2 ampere, pas di baterai yang soak tadi, langsung dicas aja gitu, plus dan minusnya jangan sampai terbalik ya, kira-kira setengah jam apa 1 jam, kemudian cek kembali dia mau ngisi apa enggak gitu. Kalau memang tetap nggak mau ngisi ya terpaksa harus beli. Tapi biasanya kalau udah seperti itu, biasanya sudah tanda-tanda mau rusak itu teman-teman. Kalau mau beli baterai, beli yang bagus kalian teman-teman, seperti ini Sony VTC 4, ini bagus. Saya dulu pernah beli ini sekitar 40 ribuan kalau nggak salah. Nah, ini lumayan bagus nih. Setelah baterai bagus ya kan, casnya juga bagus, tapi kok tetap nggak mau dicas ya, berarti ini modul BMS-nya ini rusak. BMS itu baterai management system, artinya pengaman baterai ya, yang mengatur keamanan baterai. Karena baterai model ini termasuk baterai yang berbahaya teman-teman ya, kalau tidak ada pengamannya bisa meledak atau kepanasan gitu. Jadi makanya harus ada BMS-nya. Sebenarnya tanpa BMS pun bisa teman-teman dipakai. Misalkan BMS-nya rusak gitu kan, sementara ini tanpa BMS bisa dipakai. Kabelnya ini langsung dijumper ke bornya,
bisa dipakai. Nanti kalau misalkan habis dicas lagi kira-kira setengah jam atau 1 jam dipakai lagi bisa. Tapi itu tadi karena tidak ada pengamannya, ini berbahaya gitu, bisa meledak nanti baterainya gitu. Nah gimana kalau BMS rusak, gimana dong artinya? Ya artinya ganti aja teman-teman, beli yang sesuai, yang cocok dengan BMS yang kita itu, karena kita kan pemula ya dalam hal elektronika ini, juga awam ya kan, apalagi kalau senjatanya cuma tester dan solder ya, kesulitan sekali kita akan memperbaikinya. Kita melepas MOSFET-nya aja susah kalau cuma pakai solder, ini bisa rusak semua malahan. Karena kalau beli pun juga kayaknya nggak terlalu mahal juga ya. Dulu terakhir saya sekitar beberapa bulan yang lalu saya beli yang 5S ini sekitar 40 ribuan kalau nggak salah. Kalau yang 3S yang 12 volt itu malah lebih murah lagi. Tapi mungkin kalau ada teman-teman ya, teman-teman yang bisa servis BMS atau BMS yang rusak bisa diservis, silahkan komen di bawah ya. Atau teman-teman yang punya video mengenai perbaikan BMS ya, komen aja di bawah, nanti kan saya pin atau saya masukkan ke deskripsi biar teman-teman yang lain bisa terbantu gitu. Kemudian banyak juga yang nanya, Om gimana cara nyari BMS yang cocok? Nah BMS itu kan sebenarnya gampang aja. Kalau 12 volt itu kan berarti 3 baterai ya. Tadi kan sudah dicek ya, kisaran baterai itu kan satu baterai itu 3,7, berarti kalau 12 kan sekitar 3 baterai ya, berarti itu BMS nya 3. Kalau 20 volt itu kan 5 baterai, 5 baterai itu berarti BMS nya itu 5S, seperti itu aja. 4 baterai yang 4S gitu. Kadang ada juga 12 volt yang pakai baterai 6 atau 20 volt yang pakai baterai 10, ada juga, tapi mereka biasanya di paralel aja, jadi voltasenya tetap 12 volt tapi AH-nya itu jadi lebih besar gitu, lebih awet kalau dipakai gitu sih sebenarnya. Tapi kalau masalah BMS-nya sih, sepanjang yang saya tahu untuk bor itu rata-rata antara 3S sama 5S. 4S ada, tapi menurut saya banyakkan 3S sama 5S-nya daripada 4S-nya itu ya. Kemudian kalau yang merek-merek mahal ya saya kurang tahu, karena biasanya mereka memiliki standar kit modul yang berbeda-beda, yang khusus ya, tentu saja lebih mahal mereka itu. Makanya saya sarankan tadi bawa aja ke service center. Untuk pemasangan BMS-nya saya rasa udah cukup jelas lah ya di video saya yang terdahulu, nanti saya cantumkan di deskripsi kalau teman-teman ada yang belum lihat ya. Sepertinya masalah baterai cukup ya. Kemudian kita bahas motor, kerusakan motor atau dinamonya. Biasanya ada dua. Kalau misalkan motornya udah lemah atau motornya nggak mau berputar, coba cek koilnya kebakar nggak sih gitu. Cek koil kebakar itu biasanya kalau ada bau gosong, bau asap, atau misalkan di tes-tester pakai resistansi itu konslet, nah itu berarti koilnya kebakar. Atau karbon brushnya habis, itu aja. Koil kebakar, karbon brush habis. Karbon brush itu bostel ya teman-teman, mungkin ada yang nyebut bostel, ada yang nyebut karbon brush gitu. Karbon brushnya itu yang seperti ini bisa diganti, tapi juga kayaknya gantinya juga perlu kesabaran. Terus terang saya juga belum pernah ganti ini, mudah-mudahan ada teman-teman lain yang sudah bikin tutorialnya, mungkin dicari-cari aja di YouTube, adalah banyak kayaknya sih. Atau kalau nggak mau repot ya beli aja 1 unit motornya ini, sesuaikan saja dengan nameplate-nya, misalkan model itu biasanya kalau nggak 550 atau 775 gitu, biasanya gitu. Mungkin harganya ya di atas 100.000 kayaknya sih, sekitaran itu. Nah kemudian terakhir kita bahas saklar ya, karena ini agak rumit juga pengecekannya teman-teman, karena ini ada kaitannya dengan speed control ya. Jadi meskipun kita cek di outputnya saklar nanti ada voltase atau strom yang keluar, ya belum tentu juga itu bagus. Tapi gampangnya gini deh, kalau bor kita bermasalah dari sisi kecepatan, misalkan nggak mau pelan atau pelan terus, atau pelan tapi ditekan penuh malah mati gitu ya, atau harus ditekan penuh dulu baru nyala, nah itu indikasi saklarnya rusak teman-teman. Atau saklarnya short kayak punya saya yang dulu itu, saklarnya itu nggak tahu kenapa dalamnya itu seperti apa rusak, atau memang komponennya itu yang bermasalah ya. Jadi saklar saya yang dulu itu saya nyalakan itu langsung kebakar BMS saya itu, MOSFET baterai saya itu langsung langsung bau kebakar gitu. Nah itu ya itu sudah pasti saklar rusak, mengakibatkan baterai saya juga ikut rusak gitu teman-teman. Kalau rusak ya ganti aja, sekarang sudah murah. Terakhir saya pernah beli itu 30.000 kalau nggak salah itu. Saya pertama beli itu mahal 90-an ribu. Nah sekarang ini terakhir saya pernah beli itu ada yang 30.000 jual tuh di online shop. Nah gitu ya, karena kalau kita perbaiki juga susah teman-teman. Saya lihat ada pernah yang berhasil memperbaiki ini di YouTube, tapi kalau saya terus terang kemarin saya pernah bongkar itu saya gagal, karena ini coba saya bongkar ini pernya ini malah berantakan teman-teman. Apalagi kalau alatnya kayak saya ini cuma solder, ya susah sekali nyopot untuk spare partnya ini, karena ini saling mengait gitu teman-teman. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Capek juga ya ngoceh begini. Mudah-mudahan dengan ini ada 1-2 atau teman-teman yang bisa terbantu lah ya mengenai problem power toolnya. Bila ada teman-teman yang berkenan mendukung channel ini ya mohon like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Sehat selalu dan sukses selalu.